mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema Allah mengasihi semua orang berdasarkan Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Dalam perikop ini kita akan belajar Allah datang ke dunia ini melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Untuk itu Dia tidak pernah sedikit pun pilih kasih atau membedakan orang. Tiap orang dari segala suku, segala kaum, dan segala bahasa yang taat dan melakukan kebenaran firman-Nya pasti akan berkenan di hadapan-Nya dan membawa damai sejahtera bagi hidupnya. Itu jugalah yang menjadi pesan Yesus Kristus untuk diberitakan kepada kaum Israel, yakni firman yang membawa damai sejahtera oleh Yesus Kristus harus diberitakan, dan semua orang harus tahu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan atas semua bangsa-bangsa. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dalam denyut jantungku, kuasamu bekerja, tubuh dan panca indera, kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Juga di pekerjaan, Kau Tuhan beserta. Juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku,
perjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku. Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Ya Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang masih payah. Hidupkanlah iman dan imun kami di tengah pandemi yang masih mengancam dalam sujud penuh damba. Kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu, dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Buatlah kami bersaudara, keluarga Allah dimanapun berada, dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap malam, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan kita hari ini.
Terpujialah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, kita tadi telah membaca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Ketika Allah memanggil dan mengutus umatnya untuk melakukan sesuatu, banyak kali mereka tidak mengerti mengapa harus begitu. Tetapi mereka semua taat. Contoh, Nuh dalam Kejadian pasal 6 dia disuruh untuk membuat bahtera yang besar. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, buat apa Tuhan? Kok besar sekali? Tidak. Setelah bahtera selesai, maka Nuh diperintahkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera itu dan semua binatang-binatang yang ada di muka bumi. Ternyata setelah mereka masuk, turunlah hujan. Tidak henti-hentinya. Bahkan sampai banjir menutupi seluruh bumi. Kemudian Nuh memahami Allah sangat mengasihinya dan menyelamatkannya. Juga Abraham ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Kejadian 12. Ia tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa aku harus pergi Tuhan? Dia pergi mengikuti perintah Allah. Dalam ketaatannya, Abraham juga menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Ia harus mengungsi ke Mesir. Bahkan ia harus mengorbankan sendiri anaknya Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah. Ternyata Allah menyiapkan segala sesuatunya bagi orang-orang yang taat kepadanya. Begitu juga Musa. Ketika keluar dari Mesir, ia berada di satu persimpangan jalan yang luar biasa. Kalau dia maju, dia harus melewati Laut Kolsom. Kalau dia mundur, dia akan berhadapan dengan tentara Firaun. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa? Tuhan berfirman, acungkan tongkatmu ke laut. Dan apa yang terjadi? Laut Teberau menjadi kering. Dan mereka berjalan sangat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak kali perjalanan hidup kita juga seperti itu. Kita tidak bisa memahami, mengerti, mengapa aku harus begini Tuhan? Pembacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Petrus baru bisa memahami dalam khotbahnya. Setelah beberapa lama dia mengikut dan melayani Tuhan. Dalam khotbahnya di Petrus, dalam pembacaan kita dia jelas. Dia baru mengerti bahwa dia punya Allah Tuhan yang tidak pernah membedakan kaya, miskin, tua, muda, atau apapun. Itu artinya Tuhan Allahnya sangat mengasihi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kedua dari pembacaan ini kita belajar bahwa umat Allah bisa melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan, kesulitan, sakit, dan lain sebagainya. Oleh karena ada penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus sendiri yang memberikan kuasa
Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita semua. Dan Tuhan menjamin dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu artinya ada jaminan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami satu peristiwa yang berat. Ada Tuhan yang menyertai kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara, kita belajar dari khotbah Petrus. Petrus juga memahami bahwa ia mampu, ia sanggup karena dia punya Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menang. Baru-baru ini di Kupang ada seekor ikan hiu yang besar mati terdampar. Betapapun besarnya ikan paus ini, dia mati. Dia tidak bisa melawan ombak. Tapi kita lihat di sana ada ikan-ikan kecil yang bisa berenang dan melewati ombak. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah kita percaya kepada Allah kita yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menang? Itu berarti Dia akan sanggup dan mampu mengawal hidup kita ini. Betapapun kita sulit, kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan yang berat. Karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena Dia hidup, Dia bersama-sama dengan kita. Oleh dan sebab itu jangan bimbang dan ragu ketika kita mengikut dan melayani Tuhan. Bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan memampukan kita melewati masa-masa yang berat ini. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada petang hari ini Tuhan, dalam ibadah rumah tangga, kami boleh menghampiri kekudusan-Mu. Seraya mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih dalam masa-masa COVID-19 ini. Hampir 6 bulan kami boleh melewatinya. Itu semua karena kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan menguatkan kami. Biarlah kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berdoa untuk umat-Mu yang pada saat ini masih merasakan betapa beratnya, sulitnya kehidupan ini. Tapi kami yakin, percaya bahwa kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh hadir di muka bumi ini boleh menguatkan, menolong dan memberkati kami. Sehingga masa-masa yang berat dan sulit ini kami akan bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berkati mereka sekalian dengan limpahnya. Khususnya jemaat GPIB Bethel di Bandung ini. Tuhan berkati dengan limpahnya. Kami nak berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah, untuk bangsa, untuk negara kami yang kami cintai. Hari ini kami boleh mengucap syukur kepada Bapa di sorga. 75 tahun kami sudah melewatinya. Kami boleh menikmati kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah memerdekakan bangsa kami dari penjajahan di muka bumi ini. Dan biarlah kami sebagai bangsa Indonesia dapat mengisi di dalam negara kami dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Karena kami boleh bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, lindungi, sertai dan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, hari esok buat kami sangat rahasia, tapi kami percaya Engkau akan menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati kami dengan limpahnya.
Inilah doa kami, syukur kami yang kami mau naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan syukur. Persembahan itu ungkapan dari rasa syukur kita karena berkat dan pemeliharaannya. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya sebagai bentuk pengakuan penyertaan Tuhan di masa lampau, tetapi juga menandakan iman akan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tidak ketahui. Mari mempermuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi akhirnya kita patut bersyukur karena hanya oleh karya Kristuslah kita bisa datang kepada Allah dan layak disebut sebagai umat-Nya. Tugas kita sekarang adalah memberitakan anugerah itu kepada semua orang, lintas ras, suku, bangsa, dan bahasa, juga status sosial. Marilah kita bernyanyi memuliakan Allah kita. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia,
bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.